Hai, gimana kabarnya? Kali ini sepenggal kata kita mau bahas film berjudul The Invisible Man dari United States yang tayang pada Februari 2020 dengan genre horror thriller. Ketika cinta didasari dengan nafsu semata tanpa mengerti apa yang diharap, kematian akan terus ada, meninggalkan kejanggalan dalam serangkaian kejadian yang gak masuk akal. Apakah hidup bisa tenang jika tidak berurusan dengan cinta? Deburan ombak menerjang, di rumah itu, dini hari, Cecilia terbangun. Mengambil sesuatu, obat didapati. Memastikan Adrian tertidur lelap, isi air dalam gelas juga dibuang. Sedikit cemas, Cecilia mengeluarkan semua yang sudah disiapkan. Kemudian mengalihkan CCTV, Cecilia cek Adrian yang masih terlelap. Masuk ke ruangan lainnya, Cecilia ke monitor utama untuk menonaktifkan alarm rumah. Buru-buru pergi, Cecilia sempat lihat sesuatu dalam ruangan. Gak sengaja buat kebisingan, Cecilia cek ponselnya. Lanjut bersiap pergi, anjing muncul. Cecilia bantu lepas kalung si anjing, alarm mobil bunyi karena gak sengaja kesenggol anjing. Berlari manjat dinding, Adrian bangun. Cecilia menelusuri hutan seorang diri. Sampai di tepi, tapi gak ada orang yang datang. Suara mulai terdengar. Cecilia was-was, lampu terlihat. Mobil mendekat, obatnya terjatuh. Cecilia segera masuk, yang mana Adrian datang mengejutkan. Kakaknya bingung, tapi karena Adrian main kasar, mereka jadi melaju. Coba mengikuti mobil yang terus bergerak, Adrian gagal mengejarnya. Tapi, ia mendapati obat yang gak sengaja Cecilia jatuhkan. 2 minggu kemudian, Cecilia terdiam, ia terlihat cemas. James datang, ia mengkhawatirkan Cecilia. James bilang, dengan menyiksa diri sendiri, masalah gak akan berakhir. James mau Cecilia keluar rumah untuk menikmati hidup. Cecilia nurut, ia coba melangkah. Sampai mendekati jalanan, seseorang mendekat. Cecilia ketakutan, James melihatnya. Cecilia ini masih trauma. James jadi menenangkan Cecilia, ia menghargai keberaniannya. Setelahnya, Cecilia masih parno. Ia berusaha menutupi kamera laptop sampai bel rumah berbunyi. James membukakan pintu yang ternyata itu Emily. Cuma kedatangan Emily ini bikin Cecilia kesal. Ia takut kalau Adrian membuntuti Emily dan tahu keberadaannya. Jadi, Cecilia ini sengaja numpang di rumah James, bukan tinggal di rumah Emily, biar Adrian gak tahu keberadaannya. Karena kalau Adrian tahu, semua akan berakhir sama. Cecilia cuma takut nyawa mereka akan terancam. Emily jadi ngomong kalau Adrian sudah mati. Menunjukkan berita tentang kematian Adrian yang bunuh diri, Emily minta Cecilia lebih santai. Pergi menyendiri, Cecilia masih gak ngerti. Setelahnya, Cecilia cerita kalau Adrian selalu ngendaliin hidupnya. Mulai dari penampilan, makanan, bahkan selalu diawasi saat di luar rumah. Tak hanya itu, kebiasaan berpendapat juga gak Cecilia punya. Adrian sering mukul, ia juga sering ngelakuin hal buruk lainnya. Cecilia memaparkan kalau Adrian sangat menginginkan anak. Tapi bagi Cecilia punya anak bukan hal mudah. Menjabarkan selama ini Cecilia ngonsumsi pil KB, hal itu ketahuan suaminya. Karena itulah Cecilia minta bantuan Emily untuk kabur dari sana. Emily jadi menyemangati, ia bilang mereka akan saling jaga. Memberanikan diri keluar rumah, James ngobrol sama Sydney yang merupakan anaknya. James mau Sydney punya banyak rencana dalam hidup. Menurutnya dengan punya banyak pilihan bisa buat Sydney lebih baik. Tapi, Sydney mau melanjutkan studi yang berhubungan dengan minat bakatnya. Cecilia muncul, ia bilang jika tujuan adalah hal penting. Lihat Cecilia, mereka senang. Cecilia bisa ngelangkah walau sekedar ambil surat. James memeriksa semua surat, di mana ada surat yang tertuju untuk Cecilia. Cecilia sempat bingung, ia juga takut. Ke sebuah gedung, Cecilia sama Emily ketemu seseorang bernama Tom yang merupakan adik dari Adrian. Tom menjelaskan kalau Adrian meninggalkan surat wasiat. Mendengar isi surat, Emily yang paham Cecilia nggak nyaman, ia bilang mereka akan membacanya dari salinan kertas. Menjelaskan kalau Cecilia masih butuh pemulihan diri. Mereka jadi berdebat sampai Tom ngira semua orang yang mendekati kakaknya cuma karena harta. Lalu Tom bilang kakaknya juga ada dalam ruangan tersebut. Sempat kaget, Tom melanjutkan kalau kakaknya sudah jadi abu dalam kotak. Tom lanjut memaparkan,
Cecilia mendapatkan bagian 5 juta estate bebas pajak yang berarti akan mendapatkan $100.000 setiap bulannya selama 4 tahun dengan persyaratan tidak melakukan tindak kejahatan dan sebagainya. Cecilia dihadapkan dengan surat wasiat. Di rumah, James sama anaknya diberi kejutan oleh Cecilia. James senang lihatnya dan Sydney biasa saja. Cecilia jadi nyuruhnya naik tangga, Sydney dapat sesuatu. Mendapati amplop berisi kertas, mereka terdiam. Cecilia bilang itu rekening baru untuk Sydney. Menjelaskan setiap bulan Sydney akan mendapat uang $10.000 sampai akhir tahun. Cecilia akan mendukung penuh cita-cita Sydney. Terkejut senang, malam itu mereka merayakan kehidupan. Setelahnya, Cecilia menata pakaian barunya. Ngerasa ada sesuatu di belakangnya, tapi nggak ada apa-apa. Paginya, Cecilia siapin sarapan. James berangkat kerja, tapi pisau menghilang. Cecilia jadi membangunkan Sydney. Api kompor membesar sendiri, ia berkobar. Cecilia panik, Sydney yang muncul, ia langsung memadamkan. Malam hari yang sunyi, Cecilia sibuk dengan laptopnya. Ngerasa ada yang ngawasi, Cecilia jadi memastikan sekitar. Menelusuri rumah, lampu di setiap sudut dinyalakan. Keadaan cukup terang, Cecilia sadar pintu depan terbuka lebar. Keluar mengamati sekitar, udara malam yang dingin buat hembusan nafas terlihat. Cecilia tahu ada hembusan lainnya. Ngerasa takut, Cecilia masuk. Waktu tidur, selimut gerak sendiri. Lampu juga nyala mati. Cecilia kaget lihat patung yang berdiri di hadapannya. Ia jadi cari selimut yang mereka kenakan. Cuma suara terdengar. Cecilia ngerasa ada sesuatu di kursi itu. Memastikannya, tapi ternyata aman. Cecilia mau balik ke kasurnya, cuma selimut tertahan. Mengecek, sesuatu mendekat. Berteriak keras, Sydney kaget. James juga masuk. Cecilia bilang kalau ada sesuatu di selimutnya. Tapi di sana nggak ada apapun. James minta Cecilia lebih tenang karena Adrian sudah mati. Jadi hidup Cecilia nggak mungkin ada yang ganggu lagi. Minta Cecilia istirahat biar besok jadi segar. James mau Cecilia fokus untuk wawancara kerjanya besok agar semuanya lancar. Sedikit tenang, Cecilia jadi minta maaf. Esok harinya, ke kantor, Cecilia dipersilahkan duduk. Pihak interview bertanya banyak hal tentang Cecilia, dari tujuannya bekerja di Paris sampai keahliannya. Si interviewer juga mau lihat portofolio punya Cecilia. Dengan senang, Cecilia mau menunjukkan, cuma dalam tas itu kosong. Buat Cecilia bingung. Ia hanya minta maaf, lalu Cecilia ngerasa nggak imbang. Terlihat pucat, Cecilia dengar suara Adrian yang membuatnya tumbang. Ke rumah sakit, dokter menyarankan agar Cecilia tidak berkendara atau mengoperasikan mesin berat beberapa hari ke depan sebelum hasil lab keluar. Di rumah, Cecilia lagi mandi. Lalu telepon berbunyi, Cecilia keluar, ia mengangkatnya. Panggilan itu dari rumah sakit yang mengabarkan kalau hasil lab Cecilia menyatakan Cecilia konsumsi obat tidur berlebih, makanya Cecilia pingsan. Bertepatan dengan obat yang dilihatnya. Obat tidur yang pernah ia berikan ke Adrian dulu sebelum kabur. Datang menemui Tom bersama James, Cecilia minta Adrian menghentikan perbuatannya. Cecilia rasa Adrian belum mati. Ia ingat Adrian pernah bilang akan selalu mengawasi dan berada di dekatnya walau Cecilia nggak ngelihat keberadaannya. Memaparkan kalau Adrian akan selalu meninggalkan jejak biar Cecilia memahami kalau Adrian ada di sana. Cecilia menunjukkan obat tidur. Ia menjelaskan kejadian. Tom terlihat bingung. Cecilia meneruskan jika Adrian belum mati. Tom ngira Cecilia gila. Cecilia masih bersuara yang buat mereka nggak paham. Tom beranggapan kalau kakaknya memang brilian, tapi bukan gelarnya sebagai ilmuwan, melainkan cara Adrian bisa mengendalikan seseorang sampai merasuki alam bawah sadarnya. Ngaku kalau Tom benci sama Adrian, tapi Tom lega Adrian sudah mati. Nunjukin foto kematian, James jadi menenangkan. Setelahnya, Cecilia datang ke Emily yang disambut buruk. Emily bersuara, ia nggak nyangka selama ini Cecilia cuma nganggep beban. Menerima umpatan dari email, buat Emily enggan untuk membantu Cecilia lagi. Cecilia sadar dan bilang kalau itu perbuatan Adrian. Emily ngira Cecilia gila dan butuh pengobatan. Emily berterima kasih atas hari yang udah dilalui. Ia menutup pintu. Balik ke rumah, Cecilia langsung cek laptopnya. Dan bener aja ada email yang terkirim ke Emily, di mana isinya cuma umpatan sampai harapan agar Emily mati. Cecilia ketakutan, ia nangis pilu.
Sydney muncul, ia berusaha menenangkan. Setelah tenang, Cecilia berusaha bangun, tapi Sydney terlempar. Keributan itu buat James mendekat. Sydney bilang kalau Cecilia melemparnya. Cecilia menjelaskan yang melakukan bukan dirinya, tapi James marah, menolak Cecilia mendekat, lalu memindahkan Sydney ke ruangannya. Cecilia menjabarkan semua itu perbuatan Adrian. James kesal, gak mau dengar karena anaknya digampar. James ngusir Cecilia pergi dari rumahnya. Cecilia jadi minta maaf, ia terlihat frustasi. Melihat sekitar, Cecilia mengambil pisau. Ia juga ambil bubuk yang ditaburkan di lantai kamar. Cecilia terjaga, berbicara sendiri ke arah pintu. Cecilia mempertanyakan banyak hal yang gak ia pahami. Sampai ide muncul, Cecilia menghubungi ponsel Adrian. Suara getaran terdengar dari atap. Pakai tangga untuk memeriksa, Cecilia bawa senter. Mengecek sekitar, ponsel berhasil ditemukan. Dalam ponsel itu ada juga foto Cecilia sama Sydney. Tak hanya itu, di sana juga ada pisau yang pernah menghilang waktu Cecilia masak dulu. Bahkan portofolio kerja yang Cecilia siapkan juga ada di sana. Ponsel kembali bergetar, pesan itu bertuliskan surprise. Buat Cecilia panik. Ia tahu kalau Adrian ada di dekatnya. Mengikuti jejak yang ada, Cecilia menengok ke bawah. Menyiram chat dengan cepat, Cecilia kaget. Kembali mengecek, di sana nggak ada siapapun. Menerjunkan diri berbekal pisau dapur, Cecilia mengikuti jejak chat. Sampai ke ruang tamu, kepanikan itu bikin semua di sekitar jadi menakutkan. Suara dari dapur terdengar, keran nyala dengan sendirinya. Cecilia jadi mematikan keran, lalu ia melayang sendiri. Pisau terlempar, Cecilia seperti diserang. Berusaha menghindar, tapi dirinya seperti berperang. Berusaha keluar, CCTV juga merekamnya. Malam itu, Cecilia pesan taksi online. Bergegas masuk, Cecilia minta mereka pergi. Melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka ke arah pantai Steenstone, di mana rumah Adrian berada. Cecilia mau supir taksi menunggunya, menjelaskan kalau mau ambil barang yang ketinggalan, ia nggak akan lama. Masuk ke rumah, Cecilia masih bisa aksesan di rumah. Lihat sekitar, Cecilia menikmati keindahan laut sebentar dan anjing menghampiri. Ditemani si anjing, Cecilia masuk ke ruangan Adrian. Ke tempat yang pernah menarik perhatiannya, Cecilia berhasil masuk ruangan dengan sandi hari jadi mereka. Ke dalam, sebuah layar seperti mengintainya. Menekan tombol yang ada, suara terdengar. Sesuatu terlihat, ia mendekat. Mengecek kostum, rupanya patung. Lalu anjing menggonggong, ia nggak lihat keberadaan si anjing. Cecilia jadi bawa baju itu pergi, masuk ke sebuah ruangan, ia menyembunyikan kostum. Setelahnya, Cecilia sembunyi. Pintu terbuka sendiri, jejak kaki buat Cecilia bertindak yang malah terjatuh. Anjing muncul menahan, Cecilia kabur menghindar. Terus jalan keluar, Cecilia sudah dalam perjalanan. Melakukan panggilan, Cecilia minta Emily menemuinya pukul 8 malam. Cecilia bilang ada hal yang mau dijelaskannya, tapi ia mau mereka ketemuan di tempat yang ramai. Hari berganti malam, di sebuah bar, Cecilia menatap dengan mata kosong. Emily tiba dan menyadarkannya. Cecilia sangat senang karena Emily mau datang. Keberadaan Emily bisa buat Cecilia bertahan hidup. Merasa tenang saat bersama, Cecilia harap Emily percaya dengan apa yang diucapkannya. Emily mengangguk, Cecilia menjelaskan kalau ia habis dari rumah Adrian. Cecilia masuk ke ruangan dan Cecilia punya bukti kalau di sana ada kostum invisible punya Adrian. Menjabarkan kalau ada kamera di setiap sisi. Tapi pisau melayang, menyayat leher Emily, pisau itu pindah di tangan Cecilia. Emily mati di tempat, semua orang ketakutan menghindar. Cecilia menangis histeris. Ia diamankan polisi, darah juga masih mengalir di meja. Memberontak untuk diamankan, tapi kekuatannya kalah. Cecilia terus nyangkal. Ia murka ke arah pintu sambil bilang kalau dialah pembunuhnya. Terus memberontak, suntikan ditusukkan. Cecilia lemas, petugas keluar. Di sana, Cecilia dengar suara surprise. Dalam rumah sakit jiwa, Cecilia diinterogasi. Mempertanyakan Cecilia yang pingsan karena kebanyakan konsumsi obat tidur, Cecilia jawab kalau ia dibius. Detektif juga menanyakan email yang Cecilia kirimkan ke Emily sebelum meninggal. Cecilia jadi nggak fokus, ia bersuara kalau Adrian masih hidup. Cecilia punya bukti tapi nggak bisa membicarakannya, menjabarkan kalau ada yang mendengar di ruangan itu. James minta waktu berdua dengan Cecilia, Cecilia cuma pasrah. Ia ngaku kalau salah waktu bawa Emily ke kehidupannya yang buat nyawanya melayang. Di ruangan itu mereka saling diam, bingung caranya berkomunikasi.
balik ke ruangannya. Perawat tanya tentang kenyamanan dan hal lainnya, sampai menjelaskan kalau Cecilia lagi hamil. Cecilia jadi menatap perawat, ia menyangkalnya. Perawat melanjutkan usia kandungan Cecilia sekitar 1 bulan. Perawat mau minta nomor keluarga yang bisa dihubungi, cuma Cecilia tetap diam. Ke ruangan berbeda, Cecilia bertemu dengan Tom. Tom datang sebagai pengacara yang iba lihat keadaan Cecilia. Tom bilang sementara waktu ia akan menahan semua uang yang harus dikirimkan bulanan. Tom jadi menawarkan Cecilia untuk menyerahkan seluruh aset dan ia bisa terbebas, memulai hidup dengan normal. Tapi Cecilia malah kasihan sama Tom karena terbuai dengan harta kakaknya. Cecilia menjelaskan kalau Tom cuma sisi lemah dari Adrian. Nggak mau berdebat, Tom menegaskan kalau Cecilia setuju memberikan semua hartanya, maka semua masalah akan hilang. Atau ada cara lain, kalau Cecilia mau melahirkan anak dan kembali hidup bersama Adrian, semua masalah yang terjadi akan dibersihkan. Melanjutkan, Adrian tahu semua yang Cecilia lakukan. Adrian sengaja ganti isi pil KB. Bahkan saat ini Adrian tahu kondisi Cecilia yang lagi hamil. Cecilia semakin tertekan, ia marah karena Emily meninggal, bahkan ia dianggap pembunuh walau bukan pelakunya. Di saat itulah Cecilia ambil pena. Tom membereskan berkas sambil bilang akan kembali dalam waktu 3 hari ke depan. Ia pergi, berita juga menyiarkan kalau hujan besar akan terjadi. Seperti memahami sesuatu, hujan deras malam itu benar-benar turun. Seorang perawat cek keadaan Cecilia kembali sendirian. Ke kamar mandi, Cecilia ambil pena yang disimpannya. Air juga dinyalakan, ia mengarahkan pena ke lengan, menusukkannya dan bilang kalau ingin mengakhiri hidup. Tapi sesuatu menahannya. Cecilia jadi menusuk ke arah lain, kostum invisible terlihat. Terus melukai, Cecilia terlempar. Keributan itu terdengar, penjaga mendekat. Memperingati untuk diam, penjaga jadi bersiap. Tapi hal yang kabur-kaburan itu bikin ia kalah. Cukup ketakutan, Cecilia jadi kabur. Dalam larinya, Cecilia ditangkap penjaga lainnya. Mereka mau Cecilia balik ke ruangan. Cuma kostum itu terlihat lagi. Penjaga sadar, mereka mati dengan cepat. Kostum yang rusak bikin ia terlihat. Penjaga lain mendekat, mereka semua terkapar. Satu orang siaga tapi pistol melukai dirinya sendiri. Bahkan pistol bergerak sendiri. Cecilia bangun, ia ngejar kostum invisible. Dengan pistol yang digenggamnya, Cecilia berhasil keluar dengan mengancam. Kostum invisible terlihat, peluru diletuskan. Cecilia terus mencari. Di tengah hujan itu, penjaga lainnya mendekat. Cecilia masih memburu yang kemudian diserang. Kostum invisible bilang Cecilia nggak belajar dari kesalahan yang buat Emily meninggal. Menjabarkan kalau nyawa Sydney akan melayang, kostum invisible menghilang. Petugas mendekat, kostum invisible melumpuhkannya. Cecilia jadi ikut keluar dari sana. Ambil alih mobil orang, hujan deras itu Cecilia mengendarai mobil sambil menghubungi James. Menjelaskan Sydney dalam bahaya, Cecilia minta James cepat pulang. Sekarang pintu rumah terbuka. Mendekat ke ruangan Sydney terbangun. Coba melindungi diri, ia dibuat panik sampai jatuh. Bertepatan dengan James yang tiba di rumah. Masih bersiap dengan senjatanya, Sydney terlihat kesakitan. James mendekat, ia terlempar. Lawannya yang gak kelihatan itu buat James kewalahan. James dibuat lemah, ia tak berdaya. Sydney cuma berteriak ketakutan, James diam. Cecilia datang menggunakan apar, kostum invisible terlihat. Membidik cepat, darah keluar. Peluru habis, kostum invisible mendekat. Ia jatuh, James juga dibangunkan. Cek isi kostum invisible, ternyata itu Tom. Ke rumah Adrian, polisi melakukan pelacakan dan mendapati seseorang terikat. Ke kantor polisi, James menjelaskan Adrian juga korban dari Tom. Cuma Cecilia ini menyangkal, bilang Adrian bukanlah korban, melainkan dalang. Akal dan sifat manipulatif selalu digunakan untuk menyelamatkan diri. Dengan bukti yang ada, James bingung dengan perkataan Cecilia. Cecilia tahu semua orang anggap gila, tapi ia bersumpah kalau itu tindakan Adrian yang buat semuanya jadi berantakan. James janji akan bantu Cecilia dan minta Cecilia untuk tenang. Cecilia beranggapan selama Adrian hidup, semua hal akan terjadi sesuai jalan pikirannya. James jadi diam. Di rumah, Cecilia menghubungi Adrian. Malam itu, Cecilia datang ke rumah Adrian yang langsung disambut baik. Cecilia mendekat, Adrian tersenyum dan memujinya. Adrian minta Cecilia masuk.
Lihat banyak makanan yang sudah disediakan, Adrian menjelaskan makanan yang disajikan semua kesukaan Cecilia. Duduk bersama, CCTV juga ada. Adrian memberikan kata-kata manisnya, bilang sangat membutuhkan Cecilia. Adrian gak mau kehilangan. Cecilia menyetujuinya. Ia jadi bilang kalau Adrian menginginkan bayi yang ada di kandungannya, semua harus dimulai dengan kejujuran. Adrian beranggapan kalau ia paham alasan Cecilia pergi. Adrian janji untuk membakar seluruh karyanya supaya Cecilia percaya. Tapi Cecilia mau Adrian mengakui semua perbuatannya. Yang mana Adrian ini menyangkal. Cecilia jadi terlihat makin gila. Cukup frustasi, percakapan mereka juga didengar James. Adrian mendekat, bilang kalau hanya dirinya lah yang bisa memahami Cecilia. Melanjutkan jika ia mengenal Cecilia lebih dari siapapun, dan semua itu bukanlah sebuah surprise. Buat Cecilia tersenyum dan pamit untuk merapihkan diri. Cecilia pergi ke kamarnya, Adrian masih menunggu. Yang mana Adrian menyayat dirinya sendiri, hal itu terekam CCTV. Darah mengalir, Cecilia datang panik, menghubungi polisi untuk minta bantuan. James lari mendekat. Adrian mulai sekarat, Cecilia jadi menjauhi CCTV. Panggilan berakhir, ekspresi Cecilia berubah. Memandangi Adrian, Ceci bilang, "Surprise." Adrian benar-benar mati. James tiba, Cecilia keluar bersama anjingnya. Menenangkan James yang panik, James tahu kalau Cecilia yang melakukannya. Cecilia menjabarkan ia nggak berniat sejauh itu. Cecilia cuma butuh kejujuran agar hukum berpihak kepadanya. Tapi Adrian terus bohong. Buat Cecilia bertindak mengikuti cara alur main Adrian. Cecilia menjelaskan James sudah mendengar dan ada rekaman CCTV. Jadi, apa yang perlu dikhawatirin? Cecilia pergi sama anjingnya, ia ngerasa lega. Nah, jadi gitu ceritanya. Dan begitulah cerita film The Invisible Man. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye, salam sepenggal kata kita. Bye!